Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi, menolong dan menopang kami. Terima kasih Tuhan atas setiap kemurahan-Mu. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami, agar karakter kami semakin hari semakin bertumbuh menjadi lebih baik, sehingga semakin berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2, Kitab Yesaya pasal 43 ayat 4. Demikianlah sabda Tuhan. Oleh karena Engkau berharga dan mulia di mataku, dan aku mengasihi Engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Tema renungan saat ini adalah Aku Berharga. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, suatu hari ada seorang anak laki-laki berusia sekitar 1 tahun yang sedang asik bermain di dekat ayahnya di tempat kerja. Ia membuka dompet ayahnya dan mulai mengambil uang yang ada di sana. Ia melihat ayahnya menulis di secarik kertas. Kemudian ia pun mulai merangkak mencari pulpen atau spidol dan mulai mengikuti ayahnya menulis di kertas yang dia temukan di dompet. Beberapa jam kemudian, ketika sang ayah telah menyelesaikan pekerjaannya, dia terkejut melihat putranya mencoret-coret semua uang yang ada di dompetnya sambil tertawa. Anak kecil itu tidak pernah mengerti betapa berharganya kertas yang ia tulis. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, apa yang dilakukan anak kecil tersebut memang salah. Namun kesalahan yang diperbuatnya disebabkan karena ia tidak mengerti bahwa kertas yang ia temukan itu sangat berharga bagi keluarganya. Ia hanya mengikuti apa yang ayahnya lakukan, yaitu mencoret-coret kertas. Demikian juga dengan kehidupan kita. Sebagai anak-anak Tuhan, kadang kita tidak mengetahui betapa berharganya hidup ini, sehingga kita pun mulai mencoret-coret kehidupan kita, merusak hidup kita dengan melakukan hal-hal yang tidak berguna dan sia-sia. Tubuh yang sangat berharga ini, yang merupakan bait Allah, justru akrab dengan alkohol, rokok, dan juga narkoba. Bahkan juga orang merusak hidupnya dengan memuaskan diri secara terus-menerus dengan hal-hal yang berbau pornografi. Sementara orang yang lain sengaja menghancurkan hidupnya sendiri dengan dendam, amarah, keputusasaan, rasa frustasi, bahkan melakukan tindakan bunuh diri. Itu semua mereka lakukan karena tidak mengerti seberapa bernilainya hidup ini di hadapan Tuhan. Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari hargailah hidup kita ini dengan tidak merusaknya melalui kebodohan-kebodohan seperti itu. Hindarilah perbuatan dosa dan tindakan bercela. Itulah cara kita menghargai kehidupan dari Tuhan. Hargai kehidupan karena kita sudah memiliki nilai yang berharga bagi Tuhan. Kalau hidup kita tidak berharga, tidaklah mungkin Tuhan Yesus rela mengorbankan nyawanya untuk menebus kehidupan kita. Jagalah dan peliharalah hidup ini
dengan melakukan hal-hal yang benar dan berarti. Jangan melakukan hal-hal yang sia-sia dan tidak berguna yang ujungnya adalah maut, supaya kita tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang mencoret-coret hidupnya dan tidak menghargai pengorbanan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Mari kita bangun karakter menghargai hidup dengan menjaga diri kita agar tidak jatuh ke dalam dosa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, ampunilah kami, karena kadang tanpa kami sadari, kami sering merusak tubuh kami yang adalah bait-Mu dengan pikiran, perkataan, perasaan, dan perbuatan yang tidak berkenan kepadamu. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami kembali ke jalan yang benar, seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Bapa yang penuh kasih, saat ini kami berdoa bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menolong dan memberkati mereka. Bagi mereka yang sakit, kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang mereka lakukan, dan biarlah kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah dan menyembuhkannya. Bapa yang baik, saat ini kami menyerahkan setiap rencana aktivitas kami hari ini kepadamu. Berikanlah semangat dan ketekunan kepada kami dalam menjalankan karya kami hari ini. Kiranya Tuhan yang memberkati, sehingga apapun yang kami kerjakan boleh mendatangkan berkat dan sukacita, tidak hanya bagi diri kami sendiri, namun juga bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan akan menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.